Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, di channel Adej Arifin. Nah, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat video tutorial menggunakan aplikasi Camtasia Studio 8. Dan ini adalah salah satu aplikasi yang sering saya gunakan dalam membuat video tutorial di channel Adej Arifin ini. Mari kita buka aplikasinya. Bagi teman-teman yang belum memiliki, silahkan install terlebih dahulu dan cari di Google untuk download aplikasinya. Saya menggunakan versi 8,5. Silahkan teman-teman bisa menggunakan Camtasia Studio versi berapapun. Akan tetapi saya sarankan 8,5 ke atas. Karena biasanya di Camtasia Studio 8 ke bawah itu tidak bisa menghilangkan green screen. Nah, ini adalah tampilan Camtasia Studio yang saya miliki atau yang saya gunakan. Ini adalah timeline dan ini adalah bagian clip bin atau video-video yang bisa kita masukkan ke sini ya, file-file yang bisa kita masukkan ke sini, bisa berbentuk video, sound, gambar, dan lain sebagainya. Dan ini ada bagian clip bin, ada library, dan di sini kita ditampilkan beberapa ada musik pilihan, musik bawaan, atau kita juga bisa menambahkan musik-musik lainnya di sini ya. Kemudian di sini ada clouds ya, clouds ini bisa menambahkan save with text ya, save with text seperti ini, persegi 4, persegi panjang ya, persegi 4, persegi panjang, kemudian lingkaran, tanda panah, dan tanda-tanda yang lainnya seperti ini. Kemudian ada shapes ya, shapes. Kalau ini shapes with text, kalau ini shapes. Shape with text ini, shape ini bisa ditambahkan teks di dalamnya. Kalau shapes ini cuma tanda seperti ini saja, dan ini biasanya bisa bergerak ya. Ada tanda panah melengkung seperti ini. Nah, dan ini ada sketch motion, ada lingkaran seperti ini, ada berbentuk persegi panjang seperti ini, ada cakra, ada tanda panah, contreng, bintang, dan lain sebagainya. Dan ini biasanya bisa bergerak juga. Kemudian ada spesial, ada blur ya, ada pixelate, ada control, kemudian ada spotlight, kemudian ada highlighter text ya, ini untuk menambahkan teks. Kemudian ada Ctrl V, dan lain sebagainya. Itu di bagian cloud ya. Kemudian ada zoom pan. Di sini kita bisa menggunakan zoom ya, zoom in atau zoom out. Kemudian ini audio, pengaturannya audionya bisa di volumenya dikeraskan atau dipelankan. Kemudian ada fade in, ada fade out. Nanti kita akan coba praktekkan. Kemudian di sini ada transisi. Transisi ini digunakan untuk perpindahan antara satu objek video dengan objek video lainnya. Kemudian ada kursor. Ini pengaturan kursor bisa diatur di sini. Nanti kita akan praktekkan karena di sini belum aktif. Kemudian ada visual properties. Di sini juga ya belum muncul karena belum memasukkan video. Ada voice narration. Di sini kita bisa rekaman. Kemudian ada record kamera, dan di sini kita bisa recording. Bisa record kamera seperti ini ya, nah, bisa merekam layar juga. Kemudian di sini ada caption ya. Caption di sini ini bisa digunakan untuk menambahkan subtitle ya, subtitle cici. Kemudian ada quiz ya. Di sini juga kita bisa menambahkan quiz, tapi bagian quiz ini jarang saya gunakan. Sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana cara merekam layar untuk dijadikan sebagai bahan tutorial di video kali ini. Kita masuk ke bagian record the screen. Record the screen. Nah, ini
muncul tampilannya seperti ini. Kita bisa memunculkan gambar wajah kita, ya, gambar wajah kita seperti ini. Berarti ini kita centang seperti ini. Nah, ini kondisinya saya tidak ada pencahayaan ya. Nah, kemudian kita juga bisa mematikannya seperti itu. Berarti tanpa ada foto kita ya, foto kita muncul di layar. Kita bisa hilangkan seperti itu, ya, hilangkan. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan silahkan tinggal diklik saja di bagian ini. Tapi saya tidak akan menggunakan pada kesempatan kali ini. Kemudian ini adalah full screen ya untuk area atau aspek rasio yang akan kita rekam. Ini bisa full screen seperti ini, full layar. Kemudian juga bisa custom, bisa dipilih ya sesuai dengan keinginan di sini ya. Bisa dipilih. Nah, kita akan coba yang full screen saja ya, teman-teman, biar mudah. Kemudian audionya diaktifkan di sini ya, pengaturannya silahkan disesuaikan saja. Audio di sini kita aktifkan seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tinggal rekaman saja. Kita klik di bagian rek seperti ini. Nah, nanti ada press F10 untuk memberhentikan atau untuk mempause-nya. Nah, ini sedang merekam ya, saudara teman-teman. Ini sedang merekam. Misalkan kita akan coba membuat sebuah tutorial. Misalkan, selamat datang di channel kami, di channel Adeja Arifin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat daftar isi di Microsoft Office Word 2010. Kita akan buka aplikasinya. Ini sedang merekam ya, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman ingin membuat tutorial yang lain silahkan. Ini salah satu contoh saja. Misalkan saya menggunakan Word seperti ini, kita akan simpan di bagian tengah, kemudian daftar isi. Di sini daftar isi, kemudian enter. Kemudian kita akan atur posisinya adalah justify. Nah, kemudian di bagian ini biasanya untuk membuat titik-titik itu kalau manual itu biasanya tidak akan rapih ya. Maka kita akan menggunakan caranya. Misalkan di sini kita akan tuliskan kata pengantar. Nah, setelah ini spasi, kemudian kita masuk ke bagian di sini home ya. Kemudian page layout paragraf ya, di sini bukan page layout, paragraf. Bagian paragraf, kemudian masuk ke bagian tabs. Kemudian di sini kita atur titik-titiknya sampai ke 15, misalkan 15,5. 15.5. Kemudian kita pilih yang titik-titik ini. Teman-teman bisa menggunakan yang ini atau yang ini ya. Set. Nah, ini sudah di set, kemudian kita oke. Kemudian di bagian sini tinggal diklik saja tab di keyboard teman-teman. Seperti itu, sudah langsung otomatis. Kemudian enter, ke bawahnya kita tambahkan daftar isi. Spasi, kemudian tab, sudah otomatis. Kemudian ke bawahnya misalkan bab 1. Bab 1 adalah pendahuluan. Kita tab lagi, seperti itu sudah ada. Maaf, ini ada salah. Kita masuk bagian A, misalkan latar belakang. Latar belakang. Kita spasi tab, B-nya adalah rumusan masalah. Tab lagi, kemudian C-nya adalah tujuan makalah. Kemudian di bagian ini misalkan bab 2 adalah pembahasan, tab seperti itu akan otomatis ya. Dan ini juga bisa disesuaikan, misalkan kalau kurang ke kanan tinggal ditarik saja ini di bagian ini. Nah, seperti itu. Di blok dulu ya, teman-teman. Di blok dulu, kemudian kita tarik ini mau posisinya ke mana. Posisinya misalkan di 15. Nah, atau di sini. Kita enter lagi. Bab 2 ini adalah pembahasan. Poin A-nya adalah pengertian. Kemudian ciri. Ini contoh saja ya, teman-teman. Ciri-ciri, tab. Kemudian misalkan di sini adalah ciri-ciri tujuan. Kemudian di sini contoh. Nah, sudah seperti itu saja ya, itu contoh saja. Bab 3 kita tab. Bab 3-nya misalkan adalah penutup.
Maaf, ini salah. Penutup di sini kita tab lagi, kemudian poin A-nya adalah kesimpulan dan poin B-nya adalah saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Kita tab, nah maka akan menjadi seperti ini, akan rapih ya, titik-titiknya akan menjadi rapih. Nah, setelah itu kita save saja ya, kita save di mana saja daftar isi, misalkan di dokumen kita save seperti itu. Nah, ini kita atur saja, selanjutnya adalah spasinya 1,5. Ini kita kasih enter sedikit, kita kasih bold ya. Nah, kemudian ini sudah jadi ya, daftar isinya sudah jadi. Nah, itulah teman-teman salah satu contoh tutorial bagaimana cara membuat daftar isi di Microsoft Office Word 2010. Selanjutnya untuk pause atau untuk stop video, ini kan sedang merekam tadi ya. Kita tekan saja F10 ya. F10 seperti itu, maka create video. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa langsung produk menjadi video seperti itu tanpa editing. Kemudian kita pilih yang save and edit agar video tersebut bisa kita edit kembali. Atau kita edit terlebih dahulu ya. Ini adalah videonya. Kita coba play. Nah, ini seperti ini ya. Sudah videonya tadi. Video rekamannya seperti itu. Nah, ini tutorial bagaimana cara membuat daftar isi di Microsoft Office Word 2010. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian ini sudah dibagi dua ya, ada bagian sound di sini, bagian suara ini. Yang ini adalah bagian suara dan ini untuk bagian tampilan layarnya. Dan ini ukurannya ya, aspek rasionya adalah maksimum ya, 720 HD 1278 kali 720 megapiksel, dan ini cocok untuk YouTube ya, 1278. Nah, ini sudah cocok untuk YouTube, atau kita pilih yang lain silahkan. Di sini ada ya pilihan-pilihannya. Nah, ini kita pilih yang ini saja. Oke, ini videonya sudah jadi. Kemudian untuk soundnya misalkan kita akan hapus, misalkan kita akan ganti dengan suara yang lain. Kita pilih di bagian library ini, kita pilih salah satu musik atau sound yang sudah kita siapkan. Nah, misalkan yang ini kita tarik saja ke bagian sini. Bisa disimpan di sini atau di atas ya, kita simpan di bagian bawah saja. Kemudian karena ini durasinya tidak sampai, kita split di bagian ini, kita klik di bagian audio ini, kemudian kita split, kemudian kita hapus. Kemudian yang ini kita copy paste saja ya, Ctrl C, atau klik kanan kita copy dan kita paste di bagian sini. Nah, maka akan tambah seperti itu. Kemudian kita akan sesuaikan, kita split di bagian ini, split. Kemudian yang ini kita delete. Nah, maka ini soundnya sudah pas ya, seperti ini. Ini 4 menit durasinya. Kemudian di bagian ini karena kita akan misalkan ini suaranya masih keras ya, kita akan coba pelankan di akhirnya. Kita masuk ke bagian audio, kemudian kita tambahkan fade out. Nah, fade out ini adalah dari keras ke kecil ya, dari keras ke kecil. Nah, seperti itu. Kalau fade in itu awalan ya, dari lambat atau dari suaranya kecil kemudian menuju ke keras. Itu biasanya di awal, ini fade in. Kalau fade out itu di bagian akhir. Kalau ini volume down, ini untuk mengecilkan seperti itu. Volume up untuk mengeraskan suara. Itu di bagian suara seperti itu sudah kita tambahkan. Tadi caranya tinggal di drag saja ya, pilih di bagian ini, drag ke bagian sini ya. Kita save terlebih dahulu ya. Misalkan kita disimpan di bagian video ini, tutorial atau cara membuat daftar isi Word 2010. Oke, kita save di bagian situ.
Kemudian setelah ini kita bisa menambahkan yang lainnya. Misalkan ini video di bagian sini, kita akan coba di split, kemudian kita akan tambahkan transisi. Ini transisinya. Ini ada beberapa pilihan transisi di sini, kita drag saja, pilih salah satu, drag seperti ini ke bagian area ini antara video satu dengan video yang lainnya. Kita akan coba apply. Di sini transisinya kita lihat di sini. Nah, ada transisi seperti itu ya, teman-teman. Kita coba split lagi, kemudian kita tambahkan transisi yang lain. Misalkan yang ini kita drag seperti itu. Kita split lagi, ini contoh saja ya teman-teman. Kita bagian yang ini kita split lagi, kita tambahkan misalkan yang ini. Nah, maka yang ini kita coba play terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya, ada transisi. Nah, kalau yang ini seperti itu, kalau yang ini seperti itu. Nah, itu adalah transisi. Transisi juga bisa disimpan di bagian awal. Kita klik seperti itu. Kita coba di play. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ada transisi seperti itu. Kemudian bila teman-teman ingin menambahkan callout ya, seperti ini, kita pilih saja callout yang ada di sini. Misalkan simple rectangle ini. Dan ini bisa ditambahkan teks seperti ini. Kita simpan di bagian bawah, misalkan kita tutup bagian ini. Kemudian ini untuk border ya, untuk outline. Untuk outline-nya inti untuk warnanya, warna fill-nya hitam seperti itu misalkan. Nah, atau kita kasih warna yang lain yang sesuai. Misalkan warna seperti itu. Kemudian kita bisa menambahkan teks di sini. Misalkan cara membuat daftar isi. Nah, ini tulisannya sudah muncul di situ. Kita kasih besar. Misalkan. Nah, misalkan seperti itu. Ada cara membuat daftar isi. Nah, itu contoh ya, contoh cara menempatkannya seperti itu. Dan ini juga bisa dikasih transisi. Transisinya misalkan ini kita tarik. Kemudian untuk outnya di bagian sini kita coba play. Nah, seperti itu ya. Nah, itu menghilangnya seperti itu. Itu contoh. Kemudian di bagian callout juga di sini callout ya, susah bener nyebutnya ya. Ini misalkan kita akan tambah ini ya, biasa suka ada ya di video-video tutorial itu suka ada gambar kotak atau bulat-bulat yang bergerak seperti itu ya. Nah, sketch motion disebutnya. Kalau ini sekedar teks saja yang ini ya. Kalau yang ini teks saja. Kalau ini bisa highlighter. Saya tidak akan menggunakan itu. Kita coba yang teks seperti ini. Ini bisa ditambahkan teks. Ini berbentuk teks saja. Kalau yang tadi ada kotaknya ya, daftar isi. Ini contoh saya asal saja ya, asal-asalan saja. Nah, ada membuat seperti itu, ada teks seperti itu, cuma berbentuk teks saja. Kita kasih warna, misalkan apa, warna merah. Nah, seperti itu, nanti akan muncul dengan sendirinya ya. Kalau di play kita coba. Nah, seperti itu. Dan ini untuk fade in dan fade outnya bisa dihilangkan dan bisa kita ganti dengan transisi. Kita coba tambahkan transisi. Misalkan yang ini. Ini untuk outnya. Kita coba play. Nah, seperti itu ya. Itu munculnya seperti itu. Ini bisa diposisikan di bagian tengah misalkan. Nah, ini tengahnya. Atau bisa transisi yang lain, silahkan.
Nah, seperti itu transisinya. Nah, silakan teman-teman dipilih-pilih saja transisi yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Kita coba save. Nah, ini untuk zoom, untuk penggunaan zoom pan di sini misalkan ya. Ini di bagian sini kita kasih zoom pan seperti ini, misalkan mana ya yang cocok videonya. Misalkan di bagian sini kita kasih zoom pan, tinggal ditarik seperti ini. Jadi akan ngezoom seperti itu. Kemudian kita coba play. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembalikan ke asalnya seperti itu. Nah, kita coba di play di sini. Maka akan tampilannya akan menjadi seperti itu ya. Ada ngezoom seperti itu, dan setelah beberapa menit karena ini sudah disesuaikan nanti akan kembali dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Nah, itu tinggal disesuaikan saja di mana posisi yang akan dijumpan, misalkan di sini. Kemudian kita kembalikan lagi ke ini normal. Nah, seperti itu. Dan ini akan kembali lagi dengan sendirinya. Nah, itu untuk penggunaan zoom. Transisi sudah, audio juga sudah ya. Audionya kalau misalkan ditambahkan dengan sound kita, maka ini audionya tinggal diperkecil saja seperti ini, volume down. Nah, jangan sampai sound ini terlalu keras daripada suara kita ya, suara kita. Nah, itu contohnya. Kemudian untuk transisi sudah, ini kursor ya. Kursor, bagian kursor ini kita bisa perhatikan bagian kursornya seperti itu, cuma putih saja. Kita atur di bagian kursor ini, kita klik di bagian ini sudah di split ya tadi. Kita coba di blok semua. Kemudian kita atur sini kursor size-nya. Ini pingin berapa ukurannya ya. Nah, misalkan seperti itu. Ini untuk highlight efeknya. Kita tambahkan misalkan highlight, nah seperti itu, atau spotlight seperti itu. Kemudian magnify seperti itu. Kita coba yang highlight saja seperti biasa. Nah, ini ukurannya bisa disesuaikan. Ini untuk opacity-nya, ini untuk size-nya, ini opacity-nya, dan ini soft edge-nya. Nah, kemudian untuk left click itu adalah klik kiri ya. Kita coba ring, maka nah seperti itu ya, muncul warna merah seperti itu. Ini untuk klik kanan, tambahkan ring juga, atau silahkan yang lain juga boleh. Ripple, coba ripple. Nah, ripple seperti itu. Saya coba yang ring saja, yang biasa. Nah, seperti itu. Ini warnanya bisa disesuaikan juga. Nah, itu warna merah, tapi sudah sama dengan yang tadi, merah. Ini untuk klik sound, suara mouse ya, suara klikan. Ini kita coba mouse klik atau laptop klik, silahkan. Ada dua pilihan di sini. Dan ini soundnya mau berapa ya, volumenya. Nah, setelah itu ini sudah diatur. Kita coba lihat. Nah, ini ada ya warna kuning seperti itu. Klikkan, setiap klik ada warna merah, ada warna biru ya, tadi sih kita sudah atur. Tadi itu pengaturannya, untuk klik kiri adalah merah ya. Untuk klik kanan adalah warna ini, warna biru ya, warna biru. Nah, itu bisa disesuaikan ya. Nah, itu ya, ada kuning seperti itu. Ketika mengklik, nanti ada warna merah dan warna biru tuh, seperti itu. Setelah itu misalkan kita akan menambahkan tanda lonceng ya, atau tanda subscribe, green screen ya. Kita akan coba menambahkan green screen, dan kita akan coba hilangkan green screen-nya. Kita masuk ke bagian sini, karena saya sudah punya salah satu tombol di sini. Kita akan coba masukkan. Nah, ini
kita akan coba drag ke sini, misalkan contohnya ini. Nah, tombolnya seperti itu. Nah, kemudian kita hilangkan green screen-nya, masuk ke bagian visual properties. Kita klik di bagian bawah sini, remove color. Kita klik warna ini, kemudian select color. Kita pilih di bagian warna green screen ini. Nah, maka green screen-nya akan menjadi hilang. Kita akan atur, sesuaikan saja. Nah, kemudian ini ukurannya juga ya, ukurannya kita coba di sini diperkecil. Nah, seperti itu. Misalkan di sini kita tempatkan, kita akan coba apply. Nah, akan muncul seperti itu, green screen. Muncul ya. Kita tambahkan lagi, misalkan kita copy ya. Bukan hanya satu, kita akan tambahkan copy. Misalkan copy di bagian sini, paste di sini, maka nanti akan muncul di sini. Nah, seperti itu. Sini ya muncul. Oke. Green screen sudah, contohnya seperti itu. Kemudian untuk voice narration saya tidak akan mempraktekkan. Silakan teman-teman dicoba saja. Rekor kamera tadi sudah ya. Kemudian caption ini tinggal ditambahkan saja. Misalkan teman-teman di sini menambahkan suara teman-teman, kemudian ingin menambahkan caption atau subtitle, di sini kita tambahkan saja subtitlenya, nanti akan muncul di sini. Misalkan di sini saya akan tambahkan Assalamualaikum. Nah, maka di sini akan muncul di sini ya. Ini langsung di sini Assalamualaikum. Nah, tinggal ditambah-tambah saja dan disesuaikan durasinya. Tinggal ditarik-tarik saja durasinya seperti itu ya. Nah, ini saya hapus saja, saya tidak akan menggunakan itu. Silahkan teman-teman dicoba saja ya. Kemudian yang lainnya, yang call out ini belum ya. Call out yang ini misalkan ya, kita akan coba menambahkan. Tadi di bagian ini ada pilihan. Nah, ini misalkan ya. Misalkan di bagian sini kita akan tambahkan call out yang warna yang bulat ini. Nah, muncul seperti itu call out-nya. Kita posisikan di pointer mana atau di posisi mana akan dimunculkan. Misalkan. Nah, seperti itu ya. Akan muncul seperti itu. Ini kelamaan, tinggal di durasinya diperkecil saja. Seperti itu akan muncul. Kemudian kita tambahkan lagi, misalkan yang segi 4 ini. Maaf. Di sini ya, misalkan kita akan tambahkan. Kita coba atur. Ini terlalu pendek kayaknya, durasinya harus diperkecil. Sini kita posisikan saja, sesuaikan. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu sebagai penunjuk ya, penunjuk bagian-bagian mana yang akan diklik ya. Itu menggunakan call out ya. Call out ini bagian sketch motion ya. Sketch motion, dan ini biasanya bergerak. Nah, contoh seperti itu. Saya akan coba play di sini. Nah, itu ya, muncul seperti itu. Nah, seperti itu muncul. Nah, itulah contohnya ya, teman-teman. Silahkan gunakan itu langkah tadi yang sudah saya contohkan untuk untuk menambahkan sketch motion. Silahkan teman-teman, misalkan ingin mengklik ini, tambahkan itu ya. Ingin mengklik ini, maka tambahkan itu sebagai penanda saja atau penunjuk arah saja. Dan yang ini pun silahkan dicoba-coba yang lainnya. Misalkan ini tanda panah ya.
tanda panah misalkan, maka ini akan muncul panah seperti itu ya teman-teman. Nah, misalkan ini misal saja, kemudian ini untuk warnanya bisa disesuaikan juga ya di sini. Ini untuk bordernya warna hitam misalkan, tapi biasanya warna merah yang jelas. Yang untuk fillnya tidak bisa ya. Ini kita coba di play lagi. Nah itu ya, sudah jadi. Oke, misalkan kalian atau teman-teman ingin menambahkan end screen ya, di sini end screen biasanya ditambahkan end screen untuk menambahkan layar akhir. Kita coba tambahkan di bagian ini, kita cari. Saya sudah punya untuk end screen-nya. Nah ini kita tarik ke bagian sini. Ini bukan yang ini ya. Misalkan yang ini saja contohnya. Ini kita atur durasinya 20 detik saja. Klik kanan di bagian sini, kemudian klik duration, ini 20 detik saja. Oke, nah ini sudah 20 detiknya. Nanti akan muncul ya, ketika di end screen ini akan muncul untuk menambahkan video di layar akhir seperti ini. Nah tapi ini musiknya kurang ya, kita tarik ke bagian sini musiknya, kemudian kita masuk ke bagian audio, kemudian kita remove dulu audio void-nya, kemudian kita tambahkan fade out. Nah fade out untuk akhir. Nah seperti itu kita save. Kita akan coba ini salah satu contoh standar saja ya, standar bagaimana cara membuat video tutorial menggunakan aplikasi Camtasia Studio 8 ini. Dan teman-teman silahkan untuk berkreasi lebih bagus lagi. Nah ini diantara pilihan-pilihannya ya, ada library, ada cloud, ada jumpan, ada audio, transisi, kursor, dan lain sebagainya. Tadi sudah saya praktekkan bagaimana cara menggunakannya. Sekarang kita akan coba produk, atau kita save, atau kita render. Kita akan coba ini 480 pixel ya. Kita akan coba yang sesuai untuk YouTube 720 pixel yang ini. Kita akan coba next. Kita akan save di video misalkan ya. Oke, save di sini. Kita akan coba finish. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, ini proses rendering. Ini proses rendering, kita tunggu saja, nanti akan muncul di bagian sini. Dan ini biasanya memakan waktu yang lumayan lama, tapi kualitasnya bagus ya, lumayan bagus walaupun lama. Semakin lama durasi video, maka akan semakin lama pula untuk proses rendering ini. Tapi kalau video durasinya pendek-pendek, itu biasanya membutuhkan waktu yang cepat ya. Tapi ini kualitasnya lumayan bagus ya, walaupun renderingnya lama. Kita akan coba tunggu saja ya teman-teman. Tunggu sampai proses ini selesai.
Nah ini teman-teman ya, proses renderingnya sudah selesai. Kita akan coba cek hasilnya di bagian video ini, di sini. Nah, cara membuat daftar isi di Word 2010. Kita coba play. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Seperti itu. Nah, itu tadi subscribernya muncul. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Berarti ini sudah jadi dan siap di-upload untuk video YouTube channel kita. Nah, ini. Nah, kiranya itu saja teman-teman tutorial pada kesempatan kali ini. Bagaimana cara membuat video tutorial menggunakan aplikasi Camtasia Studio 8. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Di lain kesempatan semoga kita bisa bertemu kembali. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Adej Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.